Langsung aja ya, saya izin share screen dulu. Iya. Sudah terlihat belum? Udah ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pagi hari ini, tadi udah salam ya, kita akan bahas terkait dengan estimasi titik dan selang kepercayaan. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, disampaikannya sebenarnya di minggu lalu, 9-10 November. Gitu. Tapi kita berhalangan karena di Sinovalis. Oke, ini CPMK-nya teman-teman juga pasti udah tahu karena di awal sudah pernah dibahas oleh Bu Indah, sudah pernah disampaikan, ada di kelompok juga. Nah, untuk sub CPMK-nya itu kita fokus ke di sini, memformulasikan selang kepercayaan dengan baik dan benar. Jadi kita akan menerapkan sub CPMK yang ini. Nah, nanti pokoknya materi setelah UTS itu lebih fokus ke dua ini sih, selang kepercayaan, kemudian nanti teman-teman juga akan belajar mengenai pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini sangat bermanfaat tidak hanya di dunia data science saja atau dunia statistika saja, tapi di hampir semua bidang ilmu. Karena kenapa? Kalau kita mau menguji, kalau kita mau melihat apakah hasil tes, hasil pengujian kita itu bagus, itu pasti kita akan melakukan yang namanya uji hipotesis. Teman-teman dulu pasti waktu di SMA biologi ya kalau nggak salah itu kan biologi atau fisika itu pasti ada yang namanya pengujian hipotesis juga. Nanti kita akan lebih mendalami lagi di materi pengujian hipotesis. Oh iya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu Bu Indah full menerangkan materi atau menerangkan materinya itu langsung praktek pakai software R atau mungkin Minitab atau SPSS atau Python nggak? Masih full materi, Bu. Materi, Bu. Oke. Kalau di saya pengennya nanti selain teman-teman belajar materi, teman-teman juga mulai belajar untuk melakukan komputasinya pakai software. Mungkin besok kali ya, untuk penghitungannya saya tunjukkan pakai R maupun Python. Jadi, mau nggak tapi ini? Soalnya dulu kan teman-teman waktu PTM saya lupa. Boleh. Waktu PTM kan sempat tanya, kok di statistik dan matematika materinya itu kayak ngitung manual kayak gitu kan ya. Nah, sedangkan kan data science itu kalian nggak hanya diperlukan bisa mengolah atau menghitung pakai manual, tapi juga pakai softwarenya kayak gitu. Nanti kita akan belajar juga pakai softwarenya Python dan R. Jadi yang belum memiliki R itu nanti bisa di-download dulu. Oke, gampang kok, free soalnya kan. Nanti cari aja download R atau R Studio terserah kalian. Ini time schedule-nya ya. Mesti kalian, kalau saya yang menyampaikan pasti ada time schedule-nya. Biar apa? Kalau kita nggak keluar dari jalur, jadi nanti sudah istilahnya terjadwal gitu loh. Nanti kalau misal di teman-teman tuh bisa tahu materi ini tuh disampaikan kapan dan di dalam satu semester itu teman-teman dapat apa aja, itu biar selalu ingat gitu, karena nanti ketika teman-teman ada yang nggak dapat, nanti bisa protes ke pengajarnya gitu. Ini bisa dilihat sendiri ya nanti. Jadi kita akan melakukan UAS-nya itu ini, insya Allah di Januari awal, insya Allah ya. Tapi nggak tahu kalau misal ada perubahan jadwal gitu. Nah, ini jadwalnya. Kemudian outline di pagi hari ini itu kita akan bahas terkait dengan estimasi parameter, kemudian estimasi titik, estimasi interval. Untuk hari ini kita akan fokus untuk estimasi interval untuk mu dengan sigma yang telah diketahui. Nah, kalau teman-teman sigma diketahui berarti kan populasi ya, menunjukkan sigma itu populasi. Kemudian tingkat kepercayaan, confidence level gitu. Kemudian estimasi interval untuk min, tapi sigmanya tidak diketahui. Nah, gimana nih? Apa bedanya dengan
estimasi interval untuk mu ketika sigmanya itu diketahui, dan estimasi interval untuk Mio ketika sigmanya tidak diketahui. Gitu. Apa bedanya dan bagaimana cara mengestimasinya gitu ya. Kemudian ini, kalau ini sebenarnya teman-teman sudah dapat di materi distribusi sampling, ya kan? Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya sampel, kemudian populasi. Wow, background-nya. Kemudian untuk yang statistik itu apa sih? Nah ini statistik itu ukuran untuk yang mengukur sampel itu. Jadi kayak kalau di sampel itu kita ada yang namanya X bar. Nah dia ini apa fungsinya? Dia adalah fungsinya untuk mengestimasi min di populasi. Atau kalau teman-teman sempat masih ingat, jelas masih ingat ya, kalau yang di sini itu namanya parameter, sedangkan yang di sini adalah statistik. Nah, kemudian hal ini itu kenapa sih kok diperlukan? Kenapa kok kita butuh statistik? Kenapa kok nggak langsung parameter langsung gitu ya yang kita gunakan? Itu tadi karena bukan ya. Karena kenapa? Karena untuk menghitung atau mengetahui populasi secara langsung itu susah. Susahnya itu kenapa ya? Karena kan kalau populasi itu teman-teman butuh sensus. Dalam artian teman-teman contoh aja, kalau kemarin kan kita tahu di awal Februari Maret itu ada sensus penduduk. Nah itu untuk mengetahui ukuran populasi. Bisa dibayangkan kan ya kalau untuk sensus itu nggak boleh ada satupun orang yang terlewat kayak gitu. Jadi otomatis kalau kita ingin mengetahui suatu populasi itu dibutuhkan yang namanya semua orang itu harus ikut. Nah, ketika semua orang itu harus ikut, berarti kan kita butuh waktu yang lebih lama, kemudian butuh tenaga lebih banyak, waktunya juga butuh lebih lama. Hal ini tentu berbeda ketika ketika kita ingin mengetahui populasi itu dengan cara diestimasi melalui yang namanya sampel ini. Jadi, semisal kita ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia, ya kita ambil aja sampel, misal Pulau Jawa itu berapa persen, kemudian sampel untuk yang di Papua, sampel di NTT kayak gitu. Kita gunakan gitu ya ukuran statistiknya. Nah, itu nanti kita bisa mengukur atau mengetahui ukuran dari populasinya. Itu fungsinya dari statistik suatu sampel kayak gitu. Nah, kemudian di hari ini kita akan fokus bagaimana sih cara mengestimasi parameter itu. Kemudian sebenarnya apa sih estimasi parameter itu apa? Kenapa kok kita butuh melakukan estimasinya? Dan seberapa penting sih estimasi parameter itu dilakukan? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya estimasi parameter itu adalah menduga karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik dari sampel. Pokok intinya estimasi parameter. Dari segi namanya aja ya, estimasi parameter. Ya udah berarti kita melakukan estimasi parameter. Kecepatan nggak ini? Enggak ya, semoga tidak. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian, nah ini estimasi parameter itu diperlukan karena nilai dari populasi sulit diketahui, sehingga didekati dengan pengukuran melalui sampel kayak gitu. Nah, estimasi parameter ini nggak hanya berfungsi di satu bidang, tapi hampir semua. Kayak misal di bidang industri gitu ya, ketika suatu pabrik itu memproduksi semisal coklat gitu ya, untuk perharinya aja bisa 1 juta produksi gitu. Nah, nggak mungkin kan ketika bagian quality produknya itu ingin mengecek apakah produk yang dihasilkan per hari itu sudah baik. Dalam artian tidak ada cacat sama sekali. Nah, pasti seorang ahli quality produknya itu nggak mungkin kan kayak mencoba atau memakan coklatnya itu semuanya. Pasti yang dilakukan akan mengambil beberapa sampel aja kayak gitu. Nah, dari situ nanti bisa disimpulkan bahwa produksi coklat di hari itu lolos uji coba kayak gitu. Bisa dipasarkan ke masyarakat. Nah, kemudian untuk estimasi parameternya itu ada 2 cara ya di sini teman-teman, estimasi titik dan estimasi interval.
Apa bedanya? Kayak gitu. Estimasi titik dan estimasi interval. Oke, ini pengertian dari estimasi titik. Estimasi titik itu penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik dari sampel. Ya, kalau estimasi titik itu nanti rumusnya ada di bawah. Jadi kayak dia itu hanya berupa satu nilai. Kalau estimasi interval nanti ada beberapa nilai yang masuk. Dari penamaannya itu udah jelas ya, estimasi titik dan estimasi interval. Nah, kemudian untuk estimasi titik ini kelebihannya dia itu lebih mudah dilakukan penghitungannya ketimbang estimasi interval. Nah, tapi perlu diingat nih teman-teman, kalau estimasi titik ini itu penaksirannya itu sangat diragukan. Karena kenapa? Kalau kita mengambil sampel itu kan tentu ada istilahnya itu tidak akan sama persis dengan populasi, ya kan ya. Nah, karena itu nilai dari estimasi titik ini terkadang itu masih diragukan hasil penafsirannya kayak gitu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan butuh yang namanya estimasi interval. Nah, ini yang namanya estimasi titik. Nah, yang apa namanya? Ini bisa dilihat ya, estimasi titik itu ini kayak misal rata-rata. Kalau kita ingin melakukan estimasi titik, kita menggunakan estimatornya atau yang mengestimasi itu adalah expert. Nah, sedangkan apa sih yang diestimasi oleh expert yaitu parameternya. Dalam hal ini adalah min, mu untuk populasi. Kemudian untuk varian. Estimator untuk varian itu apa sih? Nah, estimator untuk varian adalah S kuadrat. Rumusnya bisa dilihat di sini ya nanti. Kemudian S kuadrat ini itu fungsinya apa? Dia berfungsi sebagai estimator untuk mengestimasi sigma kuadrat atau varian dari populasi. Begitu juga dengan proporsi. Nah, untuk proporsi, estimatornya adalah p-hat atau p-topi. Nah, dia itu mengestimasi P. Nah, rumusnya ini. Teman-teman perlu ingat juga sifat estimator yang baik. Minggu waktu distribusi sampel sudah pernah dibahas kan ya dengan Bu Indah. Sifat estimator yang baik adalah unbiased, efisien, konsisten, dan sufficient. Nanti dibuka lagi misal teman-teman lupa. Jadi pokoknya ketika teman-teman melakukan estimasi titik, ya udah tinggal masukkan aja. Tinggal kalian ingin melakukan apa, misal estimasi titik untuk varian, ya udah tinggal masukkan rumusnya di sini. Ketika teman-teman ingin melakukan estimasi terhadap proporsi, ya udah tinggal masukkan p-topi di sini x per n kayak gitu. Nah, tapi perlu diingat lagi estimasi titik ini nilainya itu apa ya istilahnya itu diragukan, dalam artian dia tidak akan bisa sama persis dengan nilai populasi. Nah, dengan alasan inilah itu yang menjadi latar belakang adanya estimasi interval. Coba kita lihat dulu. Ini gumball guessing game. Di sini itu saya memiliki satu toples permen karet kayak gini. Nah, coba deh teman-teman di sini itu tebak ada berapa sih jumlah total bola permen karet yang ada di sini kayak gitu. Nah, nanti ketentuannya itu jika kalian bisa menebak ini benar ya, dalam artian itu benar persis atau kurang lebih memper kurang lebih 50, itu nanti teman-teman akan dapat semua permen karet ini dan emas 5 gram. Wow. Kemudian jika kalian menebaknya di antara kurang lebih 100, misal teman-teman maksudnya kurang lebih di sini itu gimana? Misal di dalam jar ini, di dalam toples ini tuh ada permen karet itu sebanyak 2.500. Nah, kemudian jika teman-teman menebaknya bisa benar 2.500 total bola-bola permen karet, maka teman-teman bisa mendapatkan hadiah itu. Nah, tapi dari saya ada apa ya istilahnya ada kelonggaran di mana
ketika kalian mendekati jawaban 2.500, itu teman-teman bisa mendapatkan hadiah ini, semua permen karet dan emas batangan 5 gram. Itu jika kalian menebaknya di antara 2.450 sampai 2.550. Kan tadi kan 2.500 ya totalnya. Misal jawabannya gitu. Nah, kemudian jika tebakan teman-teman berada di antara kurang lebih 100, jadi di antara 2.400 sampai 2.600, itu teman-teman akan mendapatkan hadiah permen karet ini plus emas batangan 1 gram. Nah, sedangkan jika teman-teman prediksinya yaitu jauh dari angka 2.500, kurang lebih misal teman-teman menebaknya di angka 2.000 sampai 2.000 sampai 3.000, nanti teman-teman hanya mendapatkan permen karet. Dan jika jauh dari range itu, teman-teman nggak akan dapat apa-apa. Bisa dibayangkan nggak dari sini? Fungsi dari estimasi interval. Oke, jadi sebenarnya itu fungsi dari kita akan menebak-nebak, istilahnya kan menduga ya, atau menaksir. Nah, dari bola-bola ini, dari bola permen karet ini, yang di sini tuh ada berapa sih, dan seberapa yakin sih kalian itu yakin dengan jawaban kalian. Misalnya, oh saya 80% yakin bahwa dalam toples itu ada 1.000 permen karet. Kemudian ada lagi yang menebak, oh saya percaya bahwa di dalam situ, saya yakin nih 100% bahwa di dalam toples itu ada sebanyak 5.000 permen karet kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ada bayangan nggak kalau estimasi interval itu apa? Oke, langsung aja kali ya. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Jadi ini ada dua tanya. Jadi 50 itu seperti estimasi perkiraannya. 50 itu bukan, 50 itu istilahnya adalah tingkat errornya atau margin of error. Batasan error yang kalian tebak. Interval perkiraannya gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi ketika kalian menebaknya itu, kan di televisi kalau nggak salah ada permainan juga, kalau nggak salah itu menebak harga suatu barang elektronik. Nah, jadi ketika error kalian itu mengecil atau tebakannya itu adalah 50, itu teman-teman akan otomatis mendapatkan hadiah yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi kayak menaksirnya itu nggak jauh dari nilai sebenarnya. Makin mendekati gitu. Yang mendekati. Paham, Bu. Nah, dan tingkat mendekatinya itu plus minus 50. Ada plus minus 100 dan lain sebagainya. Ini tergantung dari seberapa batasan atau seberapa dekat sih kalian ingin menaksir nilai tersebut kayak gitu. Paham kan ya? Oke, mungkin di bawah ini nanti ada penjelasannya lebih lanjut terkait dengan apa itu yang namanya estimasi interval dan selang kepercayaan. Nah, di sini. Nah, teman-teman tadi kan sudah tahu terkait dengan batasan atau batasan error atau interval kepercayaan, dalam artian itu kayak plus minus 50, plus minus 100 kayak gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca mengestimasi parameter populasi menggunakan statistik sampel itu cenderung sulit dilakukan, kayak yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga pasti akan ada error di dalam estimasinya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya estimasi interval. Nah, kemudian error atau ketidakpastian uncertainty dalam estimasi ini itu bisa dinyatakan menggunakan estimasi interval. Nah, sebenarnya kalau teman bisa lihat di sini, selang kepercayaan confidence interval atau estimasi interval, nah itu adalah estimasi titik atau point estimation plus minus margin of error di sini.
Jadi yang plus minus 50, plus minus 100, plus minus 500 itu ya ini tadi margin of error atau istilahnya itu tingkat apa ya? Tingkat yang masih bisa di oh ya 50 apa ya istilahnya kayak error yang masih bisa di okein gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau misal nilainya, ya alhamdulillah. Kalau nilainya masih di batas itu ya oke lah, masih nggak jauh-jauh dari estimasi, nggak jauh-jauh dari nilai aslinya. Nah kalau margin of error-nya ini besar, nah makanya kayak tadi itu ketika margin of error plus minusnya itu 500, teman-teman cuma dapat permen karetnya aja. Beda dengan ketika margin of error-nya itu 50. Yaitu teman-teman dapat emas batangan plus semua permen karetnya kayak gitu. Nah tujuannya itu apa ya di sini ini kita itu ingin melakukan estimasi dari suatu populasi di mana nilai estimasinya ini itu mendekati dari populasi. Nah, oleh karena itu yang kita butuhkan adalah margin of error-nya ini adalah kecil. Tapi ya nggak kecil-kecil banget. Kalau kecil-kecil banget nanti jadinya cuma point estimation aja kan ya. Itu bagaimana sih nanti seberapa lebar sih confidence, seberapa lebar sih interval yang kita butuhkan gitu ya untuk mengestimasi suatu populasi. Apakah itu selebar misalnya berapa gitu ya 50 atau selebar 100 atau berapa itu nanti ada perhitungannya sendiri. Yaitu di sini ada margin of error dan margin of error ini dipengaruhi oleh banyak hal kayak jumlah ukuran sampel yang kalian ambil, kemudian ukuran standar deviasinya, kemudian juga dipengaruhi oleh confidence level atau level atau tingkat kepercayaan kayak yang tadi. Oh, saya 100% yakin. Saya 90% yakin. Oh, saya cuma yakin 50% nih kalau misalnya sampel ini itu ada atau mendekati 500 kayak gitu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi yang namanya margin of error ini. Oke. Nah, ini estimasi interval itu apa sih? Yaitu menaksir populasi dengan nilai di dalam suatu interval tertentu. Pokoknya estimasi interval ini akan ada beberapa nilai yang ada di dalam interval tersebut. Beda dengan estimasi titik di mana kalau estimasi titik itu ya udah untuk cuma berupa satu nilai. Misal kayak untuk rata-rata ya udah X bar. Nah, beda lagi dengan estimasi interval ini. Nanti teman-teman akan memiliki beberapa nilai X bar gitu ya yang berada di suatu interval tertentu. Oke. Nah, kemudian interval kan kalian kan mengestimasi interval. Nah, intervalnya inilah yang disebut dengan selang kepercayaan. Oke. Nah, dasar dari adanya estimasi interval ini karena di setiap penafsiran itu mengandung peluang kesalahan atau error kayak gitu. Nah, kemudian untuk penulisannya tadi kan point estimation plus minus margin of error. Nah, bisa juga dituliskan kayak gini. Jadi theta topi adalah point estimation, terserah. Kalau topi itu kan berarti kan menunjukkan statistik ya. Karena itu ada kayak P topi kayak gitu. Tapi ini kenapa kok ditulis theta topi? Itu biar dia lebih ke penulisan umum. Jadi nanti bisa diganti tergantung kalian ingin estimasi apa. Estimasi rata-rata kah? Atau estimasi proporsi kah? Atau estimasi varian kah? Kayak gitu. Nah, kemudian plus minus D. D-nya ini apa sih? D-nya ini adalah margin of error atau tingkat errornya gitu ya. Nah, atau bisa dari sini bisa dituliskan dengan ini. Perpanjangannya adalah theta topi minus D kurang dari theta topi plus D. Nah, kalau teman-teman bisa dilihat kenapa kok tulisannya kayak gini theta topi, sedangkan di sini theta, kemudian di sini adalah theta topi lagi gitu. Nah, karena kan kita kan ingin mengestimasi yang namanya populasi ya. Jadi sebisa mungkin hasil estimasi statistiknya
nilai dari statistiknya itu mendekati populasi, yaitu masih dalam range yang memuat nilai dari suatu populasi. Oke. Nah, ini estimasi interval. Estimasi interval ini didasarkan pada suatu distribusi peluang. Nah, bisa menggunakan distribusi normal, kemudian distribusi student T, ada distribusi F, distribusi K-quarter, dan distribusi yang lainnya. Nanti teman-teman akan mengetahui di materi metode statistik kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa dilihat lagi terkait dengan penulisan estimasi interval itu seperti apa. Di sini ada theta topi plus minus margin of error. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada yang namanya Z alpha per 2, kemudian SE theta topi. Keseluruhan ini itu namanya adalah margin of error-nya. Jadi, kalau teman-teman ditanya margin of error itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Ya, ini tadi Z alpha per 2, SE topi, kayak gitu. Nah, SE standar error ini itu dipengaruhi oleh apa? Nah, nanti standar error sendiri itu ditentukan juga oleh nilai dari standar deviasi dan juga nilai N atau ukuran sampel yang kalian ambil. Gitu. Nah, kemudian distribusi ini tadi berfungsinya di mana? Di sini nanti ada Z alpha per 2 itu kalau Z itu distribusi normal. Kalau distribusinya student T, tinggal aja di sini diganti T alpha per 2 kayak gitu. Kemudian distribusi F, distribusi K square atau Q kuadrat, ya tinggal di sini nanti teman-teman mainkan. Nah, kalau teman-teman di materi PTM sempat ada yang tanya juga, kalau semisal nilai hasil dari survei hasil presiden kemarin itu kenapa kok berbeda-beda sih? Kenapa kok enggak semuanya aja memenangkan calon pasangan satu, atau kenapa enggak semua lembaga survei itu memenangkan calon presiden nomor 2? Kenapa kok yang lembaga survei ini memenangkan hasil surveinya itu memenangkan kelompok satu? Kenapa lembaga survei ini itu memenangkan calon presiden yang nomor 2 kayak gitu? Nah, ini tadi banyak yang istilahnya itu banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari survei mereka. Nah, bisa aja kayak semisal nilai, teman-teman juga perlu dilihat juga kan standar error atau batasan errornya itu berapa. Oleh karena itu mungkin teman-teman kalau memperhatikan ya, ada orang yang tanya itu yakinnya berapa persen sih itu hasil surveinya itu hasilnya bisa beda banget. Nah, mungkin nanti dari lembaga survei bisa menjelaskan juga, oh ini saya pakai alfanya itu atau tingkat kepercayaannya itu 95%. Terus kemudian ada yang 99%, ada yang 90% kayak gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil dari survei yang dilakukan oleh para lembaga-lembaga itu. Nah, ini nanti juga teman-teman akan belajar bagaimana sih menentukan nilai alfa yang baik kayak gitu. Nah, ini ada standar error juga SE, kemudian Z alpha SE theta topi adalah margin of error atau sampling error. Nah, ini nanti yang bisa teman-teman otak-atik. Kalian ingin seberapa yakin hasil dari survei atau hasil dari sampling yang kalian ambil itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini untuk estimasi interval dari rata-rata. Nah, estimasi rata-rata ini ada banyak rumusnya. Teman-teman nggak usah hafalkan. Nanti ketika seiring dengan berjalannya waktu, nanti teman-teman akan hafal sendiri. Nah, ini yang nomor 1 ini adalah estimasi rata-rata untuk sampel besar. Nah, kalau teman-teman masih ingat teorema limit sentral ya atau CLT gitu ya, yang dibahas juga di distribusi sampling materi sebelumnya. Kalau sampelnya, kalau nilai N-nya itu besar, paling enggak itu lebih dari 30, maka suatu sampel itu akan memiliki distribusi normal, ya kan ya? Nah, oleh karena itu di sini ada untuk rata-rata sampel besar atau N30 dan defisi standar diketahui itu mereka akan cenderung berdistribusi normal. Oleh karena itu di sini
menggunakan nilai Z-score. Kalau Z-score kan teman-teman sudah tahu ya, Z-score itu untuk skor atau nilai terkait dengan distribusi normal. Nah, di sini yaitu estimasi intervalnya itu bagaimana sih rumusnya? Di sini teman-teman bisa dilihat, yaitu X bar plus minus Z alfa per 2 sigma per akar N. Nah, tadi kan di sini kan ada Z alfa per 2 SE theta topi, ya kan ya. Nah, kemudian, di sini SE standar error itu adalah ini tadi standar deviasi atau deviasi standar dibagi dengan akar N atau ukuran dari sampelnya. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa dibayangkan lagi kalau suatu lembaga survei itu bisa dipertanyakan atau kenapa kok berbeda-beda ya ini tadi. Mungkin tingkat alfanya itu beda-beda, ada yang 90%, ada yang 99%, ada yang 80 mungkin. Nah, kemudian N-nya juga teman-teman perlu lihat. Ya, semakin besar N atau semakin besar sampling yang diambil tentunya akan memberikan suatu tingkat kepercayaan yang tinggi juga, atau dalam artian dalam singkatnya itu tentunya akan lebih mendekati populasi daripada ketika N-nya itu bernilai kecil kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk nilai estimasi rata-rata dengan sampel besar, tapi sigmanya tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya kalau sigma tidak diketahui? Ya, kita dekati menggunakan statistiknya, yaitu pakai nilai deviasi standar sampel. Ya, di sini kan teman-teman lihat S itu adalah ukuran statistik deviasi standar pada sampel. Nah, otomatis kalau sigmanya tidak diketahui atau deviasi standarnya dari suatu populasi itu tidak diketahui, ya kita dekati pakai yang namanya deviasi standar dari sampelnya atau dari statistiknya. Nah, kemudian ini estimasi rata-rata untuk sampel kecil, di mana N-nya kurang dari 30. Nah, kalau misal ada yang tanya ini kenapa kok N-nya itu 30? Kenapa kok batasannya nggak 20 atau 10 atau mungkin 100? Nah, itu memang kalau teman-teman lihat itu ketika N-nya sudah dicoba lebih dari 30, maka nilainya itu memang sudah mendekati distribusi normal dan memang dirasa sudah cukup dianggap sebagai sampel yang besar untuk N30. Tapi misal teman-teman bisa lebih dari itu, ya nggak apa-apa, monggo aja untuk melakukan suatu survei dengan sampling yang kalian anggap itu N-nya itu cukup. Nah, untuk menghitung N itu juga ada metodenya sendiri. Mungkin entah teman-teman sudah pernah diajari atau belum, kayaknya belum ya. Nanti ada di namanya sampling. Bagaimana sih cara menyampling suatu populasi itu, berapa nilai N yang cukup untuk menggambarkan suatu populasi. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada nilai T atau distribusi T student tadi. Nah, kalau N-nya itu kecil atau kurang dari 30, itu distribusinya itu akan mengikuti distribusi T student. Oleh karena itu, di sini itu nanti teman-teman nggak lagi menggunakan nilai Z-score, tapi sudah berganti menggunakan nilai distribusi T student, yaitu T alfa per 2 N-1. Kenapa ini N-1? Ini adalah derajat bebas atau DF-nya itu N-1 itu di sini. Jadi nanti dikurangin dulu N-nya atau ukuran dari sampelnya teman-teman. Kemudian untuk nilai S-nya ketika karena kan kecil, karena kan sebenarnya kalau sampelnya kecil itu cenderung kita tidak bisa mengetahui yang namanya nilai dari parameter atau nilai dari populasinya. Oleh karena itu di sini juga didekati menggunakan statistik, yaitu S untuk statistik dari deviasi standar. Nah, ini untuk estimasi proporsi dan varian, tapi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau estimasi proporsi sampel besar ya nanti teman-teman menggunakan ini, kita lebih akan membahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya sih ini.
Ini untuk yang sampelnya kecil, bisa dilihat ya, kalau sampel besar pakai z-score, kemudian kalau untuk sampel kecil pakai distribusi t-student. Nah, ini untuk estimasi varian, tidak lagi pakai e-square. Di sini kalau teman-teman lihat nilai dari g-square. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Atau bingung nih teman-teman nggak tahu apa yang ditanyakan? Atau kecepatan? Gimana? Masih berusaha memahami, Bu. Masih bersama kami. Iya. Pokok yang intinya aja ya, dalam artian ini nggak digunakan full kok. Kalian pada prakteknya nanti ketika sudah terjun untuk menganalisis data-data yang ada, itu gampang kok. Apa dalam nggak usah bingung-bingung lah. Ya, jadi ini diterima aja dulu. Dalam artian kalian paham dengan konsepnya dulu. Kan ini yang membedakan anak statistik dan anak data science kan. Kalau statistik ya mereka dituntut untuk paham ini penghitungan manualnya. Kalau kalian selain penghitungan manual, kalian juga harus bisa. Nanti kalau sudah main di komputasinya, di R atau Python-nya, insya Allah akan lebih mudah. Nggak akan lagi kalian dibutuhkan istilahnya itu ngitung satu-satu gitu. Untuk P-topinya berapa, kemudian CI-nya berapa, gitu. Di-download dulu lah R-nya kalau bagi yang belum punya, dan Jupyter-nya juga, Python-nya juga. Kalau misal ada yang belum download gitu. Oke, lanjut dulu aja ya kali ya. Atau Siap, ada Bu. yang ditanyakan? Tanya aja nggak apa-apa. Atau kecepatan? Jam berapa sih ini? Banyak 8.35. Sampai jam, iya. Kita nanti selesai jam 9.30 atau 9.40? 9.30 ya? 40. 100 menit. 40, Bu. 40, ya itu karena sebenarnya ada jeda 10 menit sebenarnya itu. Jadi KS itu kan 50 menit. Nah, kalau dua pertemuan berarti kan 100 menit kayak gitu. Nggak apa-apa lah, nanti kita bisa ini. Bentar ini. Iya, betul. Ini Laras tanya, teman bisa lihat ya di chat itu. Berarti theta topi itu perannya sebagai penduga parameter ya, Bu? Iya, betul sekali. Theta topi itu sebagai penduga parameter atau estimator. Ini. Mana ya? Nah, di sini. Theta topi itu, kenapa kok saya tahu tentu nggak terpaku theta topi itu X barnya, S kuadratnya, atau P topinya kayak gitu. Sebenarnya theta topi itu bisa diganti dengan X bar kalau teman-teman ingin menduga rata-rata. Kemudian teman-teman teman-teman bisa mengganti theta topi dengan nilai S kuadrat ketika teman-teman ingin menduga nilai varian dari populasinya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengganti nilai theta topi itu dengan P topi atau P hat-nya itu ketika teman-teman ingin menduga proporsi. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Nah, ini. Oh ya, BTW sudah dijelaskan sama Bu Indah yang menghitung nilai Z-score kan ya untuk distribusi normal. Sudah. Bu. Sudah. Iya. Oke, jadi kita bisa lanjut aja ke sini. Maaf. Nah, ini 95% probability interval. Jadi ini kita akan fokus dulu ke yang poin pertama. Apa itu poin pertama yang ini tadi?
mengestimasi rata-rata sampel besar dengan ketentuan bahwa deviasi standarnya itu diketahui. Jadi kita pakai yang ini dulu, X bar plus minus, atau teman-teman bisa menjabarkan seperti ini, Z alpha per 2, sigma per akar M. Kita pakai distribusi, kita mendekatnya pakai distribusi normal, gitu ya. Nah ini kalau teman-teman masih ingat, dan pasti ingat lah, karena distribusi normal itu akan menemani kalian sampai kalian lulus gitu loh, insya Allah. Enggak sampai lulus ya, sampai sepanjang hidup kalian. Karena kenapa? Karena distribusi normal ini itu, atau hampir semua kejadian di alam itu mengikuti distribusi normal, termasuk apa namanya, kayak COVID aja kemarin itu ya, itu kalau semisal dia sudah masuk di puncak itu dia akan menurun, tapi kita nggak tahu ini kapan, apakah kita sudah berada di puncaknya pandemi ini atau gimana kayak gitu. Kalau teman-teman tahu di luar negeri itu kan kebanyakan mereka sudah melewati gelombang pertama gitu ya, mereka sudah di puncak, kemudian mereka sudah turun. Nah untuk yang saat ini kalau nggak salah itu di Jerman itu lockdown kedua katanya, dia berarti kan dia naik lagi. Nah, tinggal nunggu aja sampai di puncak, pasti dia akan turun lagi. Gitu. Sama dengan kehidupan kita, kan kayak roda gitu ya, pasti akan ada naik turunnya. Kalau udah naik, entah suatu saat pasti teman-teman juga akan turun. Dalam artian turun ini pasti akan dicoba gitu lah, diuji lah ya gitu. Jadi teman-teman pasti, pokoknya kalau di atas nggak boleh sombong, kalau lagi di bawah nggak boleh patah arang. Tetap ingat distribusi normal. Ketika teman-teman di bawah ya ayo semangat untuk naik ke atas. Ketika sudah di atas nggak boleh, biar kalian nggak turun lagi kayak gitu. Kayak itu sedikit selingan. Mantap Bu, terima kasih Bu. Oh iya, ya enggak. Oke, kita lanjut ke materi aja ya. Ini, semisal kita tetapkan nilai kepercayaan kita itu 90%. Kenapa kok 95%? Sebenarnya boleh, terserah kalian, terserah peneliti. Kalian ingin yakinnya. Jadi 95% ini bisa dibilang adalah nilai atau tingkat keyakinan kalian, atau confidence level, atau tingkat kepercayaan, atau apalagi ya, atau ya itu tadi tingkat kepercayaan atau confidence level. Nanti confidence level ada di slide bawah. Nanti kita jelaskan lagi. Kita bahas lagi di bawah. Nah, tingkat kepercayaan ini itu terserah kalian, mau 95% ya monggo, mau 99% ya monggo, mau 90% ya monggo, tapi tidak 100% ya, karena kenapa? Kita kalau mengestimasi populasi tentu ada nilai errornya. Nah, tadi ada margin of error. Nah, itu tadi kenapa kok walaupun kalau kita ingin yakin 100% ya otomatis kita melakukan sensus. Ya, beda dengan survei ketika teman-teman cuma mengambil sepersekian sampelnya aja. Itu pasti kalian kalau semisal ditanyain orang, kalian melakukan sampling tapi kalian yakin 100%. Apakah mungkin? Ya kalau kalian melakukan sensus sih boleh yakin 100% dengan hasil dari kalian itu lah. Tapi kalau semisal survei, nah itu akan sulit mencapai 100%. Karena kenapa? Karena tentu ada karakteristik dari populasi yang enggak masuk di sampel yang akan kalian ambil kayak gitu. Misal kalian kayak tadi ya, survei terkait calon presiden gitu ya. Oh kita calon presiden lagi sih, ya nggak apa-apa. Kita survei terkait dengan calon presiden, biar teman-teman ada gambaran gitu ya. Nah teman-teman ambil samplingnya itu misal cuma di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua. Lah otomatis nanti yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, kemudian Bali, Nusa Tenggara itu tidak akan masuk di survei kita kayak gitu, tidak akan masuk di sampling kita. Nah itulah kenapa akan ada nilai error dari penghitungan kita. Nah cuman ya kita balik lagi, kita
berani berapa sih istilahnya dengan hasil dari sampling kita itu, apakah kita berani menetapkan 90%, 95% atau seberapa, itu tergantung lagi ke kalian. Dan biasanya itu di kita itu nilainya adalah 90 sampai 99. Bukan sampai sih, artinya gini, kita biasanya pilih antara nilai 90, 95, dan 99%. Cuma yang paling umum itu pakai 95%. Ini pun juga sudah tinggi kayak gitu loh. Nah, ini kalau teman-teman lihat di kurva normal. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, nilai untuk area di bawah ini semua, abaikan warna yang berbeda ya, hijau dan biru ini adalah nilainya 1 atau 100%. Begitu juga dengan probabilitasnya untuk area yang di bawah kurva ini itu sebanyak 100% atau nilainya 1 ketika teman-teman kemarin belajar distribusi sampling ya. Nah, kalau kita menetapkan nilai 95%, berarti kan ada 5% yang tidak masuk di area di bawah kurva ini. Nah, area itu mana sih yang tidak masuk dari 95%? Nah, area yang tidak masuk itu ya ini tadi. Ini yang diwarnai dengan hijau. Nah, area yang hijau ini, entah itu di kanan dan di kiri, itu yang sisa dari tingkat kepercayaan kita, yaitu 5%. Jadi untuk yang di sini dan di sini itu totalnya adalah 5% di kedua ekor ini. Nah, oleh karena itu kenapa di sini ada nilai alfa per 2 ya? Karena kita bagi 2 gitu loh. Kan sisanya 5%. Ya wes kita bagi aja di kedua ekornya. Ekor yang kiri dan ekor yang kanan masing-masing akan mendapatkan 2,5% gitu di sini. Paham ya di sini, ini cuma mengulang aja. Kemudian lanjut, ya. Kok balik lagi? Nah di sini, jika deviasi standar populasi atau sigma atau standard deviation gitu ya, teman-teman biasanya antara deviasi standar dan standard deviation itu standar deviasi biasanya. Sebenarnya standar deviasi itu bahasa Inggrisnya atau standard deviation gitu. Nah, ketika deviasi standar dari populasi atau sigma itu diketahui, maka kita bisa menganggap distribusi samplingnya itu seperti kurva normal standar. Nah, tapi beda lagi ketika sigmanya itu tidak diketahui, maka kita gunakan T-distribution. Kalau T-distribution itu gimana sih? Sebenarnya mirip juga dengan bentuknya itu mirip dengan kurva normal atau bell shape gitu ya, bentuk bell lonceng gitu. Cuman ada beberapa karakteristik dari distribusi T itu yang berbeda dengan distribusi normal. Nah, nanti ada bahasan sendiri. Nah, kemudian kalau semisal deviasi standarnya itu sudah tahu kan pakai distribusi normal ya. Nah, tentunya kita bisa menetapkan nilai z-scores-nya yang tadi alfa 5% atau di kedua tail-nya atau di kedua ekornya itu alfa per 2 yaitu minus 1,96 dan 1,96. Ini untuk yang ekor di kanan, ekor yang positif, dan ini untuk tail yang kiri, yaitu minus 1,96 sigma. Kenapa kok di sini ada sigma? Tadi teman-teman masih ingat kan, di margin of error itu adalah Z alpha per 2, kemudian ada standar errornya. Nah, standar errornya itu apa? Standar errornya yaitu deviasi standar dari sampel. Perlu diingat ya, deviasi standar dari sampel. Itu di sini nilainya adalah minus 1,96 sigma dan 1,96 sigma. Nah, ini untuk nilai 95%. Kalau 90% bagaimana? Kalau 99% bagaimana? Ya, tinggal teman-teman cek lagi di tabel distribusi normal berapa sih nilai z-scores-nya gitu ya. Untuk tiap confidence level atau tingkat kepercayaan yang teman-teman buat atau teman-teman tetapkan.
Nah, ini tadi saya sempat bilang deviasi standar atau standar errornya itu adalah standar error dari mean, sigma X bar. Oleh karena itu, rumus untuk mencari standar errornya itu adalah sigma per akar N. Perlu diingat, kita masih membahas estimasi interval rata-rata untuk sigma diketahui. Ya, oleh karena itu di sini kita bisa menghitung nilai dari standar error dari min-nya pakai rumus sigma per akar N. Nah, perlu diingat juga, standar error ini kan dipengaruhi oleh nilai N atau ukuran sampel. Nah, dan nilainya kan berbanding terbalik dengan standar errornya atau sigma X bar-nya kan ya. Nah, tentunya ini nanti akan berpengaruh juga dengan lebar atau sempitnya interval yang akan kalian terima ketika kalian menentukan dengan nilai N yang kecil atau nilai N yang besar kayak gitu. Nah, di sini jadi semakin kecil nilai N, maka standar errornya semakin besar. Bisa dibayangkan ya kan ya, ketika kita N-nya itu kecil, berarti kan yang mewakili populasi itu cuma sedikit. Ya otomatis nilai standar error atau tingkat errornya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita mengambil sampel dengan N yang sangat besar, taruhlah dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan kan ya, ketika kita cuma mengambil sampel hanya di Pulau Jawa dengan kita mengambil beberapa pulau sebagai sampel kita, pasti yang sampel yang cuma mengambil Pulau Jawa tidak akan merepresentasikan populasi, karena Pulau Jawa aja yang kayak Sumatera, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lain sebagainya itu tidak akan terwakili di sampel kita. Nah, oleh karena itu, karena tidak terwakili ini pasti kan akan berpengaruh terhadap nilai errornya. Nilai errornya pasti akan diragukan, dalam artian nilai errornya akan lebih lebar, lebih besar daripada ketika teman-teman istilahnya itu mengambil sampel yang lebih banyak. Gitu. Jadi bisa diputuskan ketika semakin banyak nilai N maka akan semakin bagus. Oke, sejauh ini kayak gitu. Tapi perlu diingat lagi nanti, itu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kita akan menentukan N yang baik itu seberapa. Kan taruhlah N besar itu bagus. Tapi kalau N besar bagus itu nanti apa bedanya dengan kita melakukan sensus kayak gitu. Ya nggak sih? Kan boleh kita pakai N besar, tapi ya N besarnya itu berapa? Apakah kita melakukan sampling yang hampir semuanya masuk atau gimana lah? Kalau hampir semuanya masuk ya apa bedanya dengan kita melakukan sensus? Sensus itu yang kita melakukan survei, bukan survei sih, mendata semua populasi gitu. Nah, kemudian di sini masih sama. Jadi ketika teman-teman sudah tahu nilai z-score dan juga nilai standar errornya, nah atau kalau gabungan dari semuanya adalah margin of error. Di margin of error itu yang 1,96 dan juga standar errornya memuat ini semua. 1,96 sigma X bar. Nah, dari sini bisa dibuat estimasi interval untuk distribusi normal. Estimasi interval mean untuk sampel yang besar, kemudian probability atau tingkat kepercayaannya itu 95%, itu langsung aja pakai ini, X bar plus minus 1,96 sigma X bar. Nah, sigma X bar ini nanti dihitung dari ini tadi, sigma per akar N. Nah, ini teman-teman kayak ketika kita ingin melakukan sampel gitu ya. Terus kita mencoba untuk melakukan atau mengambil beberapa sampel berulang kali gitu ya. Dengan ukuran yang sama. Taruhlah untuk sampling pertama kita mengambil sampel di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kemudian
sampling yang kedua kita melakukan sampling di Papua, kemudian Bali dan Sumatera. Kemudian selanjutnya kita lakukan sampling lagi dengan Pulau Jawa, kemudian Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian tarik lagi aja semuanya sampel. Nah, tentunya itu bisa dilihat di sini ya, X1, X2, X3 dan lain sebagainya. Dengan ketentuan sampling-sampling yang kita ambil tadi itu jumlahnya sama. Misal di orang-orang yang kita ambil samplingnya melalui Jawa, kemudian Bali dan Nusa Tenggara itu sebanyak misal 10.000 orang. Nah, kemudian kita lakukan sampling lagi, misal X2, yaitu Sumatera, kemudian Kalimantan, dan Papua, sebanyak berapa tadi? 10.000 lagi. Kemudian kita ambil lagi sampling Papua, Nusa Tenggara, dan juga Kalimantan 10.000 lagi, kayak gitu. Jadi dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika sampel-sampel tersebut itu dilakukan berulang kali dan juga dengan N yang sama, pasti mereka akan memiliki standar error yang sama. Kenapa kok memiliki standar error yang sama? Nah, standar error kan kalau teman-teman masih ingat, rumusnya adalah sigma per akar N. Nah, sigma itu kan diambil dari populasi, kan ya? Nah, otomatis nilai dari standar error untuk X1, X2, dan sampai X7 akan memiliki nilai standar error yang sama. Kenapa? Karena sigmanya pun sama diambil dari populasi yang sama, yaitu Indonesia Raya gitu ya. Kemudian N-nya juga sama. X1-nya 10.000, X2-nya 10.000, dan sampai X7 10.000. Walaupun kayak pulau yang kita ambil, kita masukkan sebagai sampel itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, hal ini akan berpengaruh terhadap lebar dari interval kita, interval 95% itu akan sama pula untuk sampel-sampel ini. Ya. Bu, itu yang hijau apa, Bu? Kenapa kok panahnya hijau sendiri, Bu? Kenapa kok panahnya hijau sendiri? Pertanyaan yang bagus. Nah, bisa dilihat ya, di sini nilainya X bar 5 itu berbeda dengan yang namanya X1, X2, X1 bar, X2 bar, X3 bar, X4 bar, X6 bar, X7 bar, kayak gitu. Kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Ntar saya mau minum dulu, mumpung ya puasa. Ada yang mau nebak nggak? Nih, kalau teman-teman kan gini, kita kan fokusnya adalah menduga nilai populasi. Dalam hal ini, populasinya karakteristiknya adalah karakteristik mean atau mu. Nah, bisa dilihat nggak ini? Kenapa kok dia ini intervalnya kok hijau sendiri? Dengan ini masih, terus ini juga dalam artian nggak berwarna hijau gitu ya. X4 juga. Ada yang nebak nggak? Ada yang mau nebak? Saya mau nyoba, Bu. Iya, siapa ini tadi? 2J. Oke, Bu, silakan. Itu kalau saya lihat di panahnya kan yang ujung kanan kan nggak memotong itunya kan, Bu, mu-nya itu kan. Jadi nggak masuk ke itunya. Apa sih? Yang mean populasinya itu nggak masuk di interval X bar 5 itu, Bu. Ya, betul. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan atau mendukung pernyataan dari Bu? Ada lagi nggak? Saya, Bu. Silakan, Faras. Kalau saya lihatnya dari ini, dia sangat keluar dari garis ini. Yang lainnya kan nggak terlalu keluar. Tapi dia lebih dari setengahnya itu keluar dari batasnya ini yang 95% tadi. Okay. Ya itu. Oke, terima kasih Faras dan Dwaja, gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, kenapa kok X5 ini
berbeda sendiri. Padahal untuk setiap sampel itu tadi katanya sigmanya sama. Apa namanya? Diambil dari sigma populasi, otomatis sama semua kan ya untuk X1 sampai X7. Kemudian N-nya pasti juga akan sama. Kemudian pastinya kalau nilai N-nya sama, standar error-nya juga akan sama. Apa sih? Kenapa kok ini berbeda sendiri ya? Karena kalau teman-teman bisa lihat, ini interval dari X5 itu dia tidak memuat yang namanya min dari populasi. Nah, sedangkan kita itu ingin mengestimasi atau menduga, kita ingin menduga parameter dari populasi itu, jadi kan nilai statistik yang kita ambil itu harus memuat dari populasinya. Nah, kalau dia nggak memuat populasi, karakter populasi ya untuk apa kayak gitu? Berarti kan dia melenceng jauh, paham nggak? Paham Bu, paham. Ya Bu, ya Bu. Ya. Jadi tadi siapa Du dan Faras sudah benar ya, karena dia X5 ini tidak memuat parameter populasi atau dalam hal ini adalah rata-rata populasi atau MIU. Makanya dia di sini beda sendiri. Kalau yang lainnya kan memuat nih, untuk X1 masih memuat kan ya. Nah, di sini perpotongannya. X2 juga gitu, masih memuat dari min populasi. Sama juga X3 sampai X7 ini masih memuat yang namanya min dari populasi atau MIU-nya kayak gitu. Oke. Lanjut. Oke. Ini, benar kan? Ya, betul. Oke, di sini contoh dari penerapan estimasi interval. Nah, semisal nih kita ingin meneliti kedalaman danau yang ada di Indonesia. Oke, diasumsikan aja kita itu ada sebanyak 1000 danau. Nggak tahu sih ini ngarang aja. Nah, kemudian kita ingin meneliti 25 danau di Indonesia, di mana rata-rata kedalamannya adalah 122 meter. Kemudian diketahui pula deviasi standar dari semua danau itu adalah 20 dari semua danau. Kalau teman-teman bisa diteliti lagi dari semua danau tadi kan, ini adalah karakteristik dari populasi. Kecuali kalau teman-teman diketahui pula deviasi standar dari 25 danau itu sebanyak 20. Berarti itu adalah karakteristik dari sampel. Beda ya. Jadi nanti ketika teman-teman agak tricky baca soalnya, karena teman-teman harus bisa menebak apakah ini yang diketahui adalah karakteristik sampel atau karakteristik dari populasi. Apakah 20 ini statistik atau 20 ini parameter. Kemudian rata-rata ini juga gitu. Apakah 122 ini adalah statistik untuk rata-rata? Apakah 122 ini adalah parameter untuk rata-rata? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sih interval kepercayaannya kayak gitu ya? Bagaimana sih rata-rata kedalaman danau yang ada di Indonesia itu, dan seberapa yakin kalian dengan rata-rata kedalaman danau yang ada di Indonesia dengan ketika teman-teman diberikan rata 122 dan juga menelitinya hanya 25, sedangkan danau yang ada itu ada 1000. Pasti kalau kita ingin menghitung 1000 semuanya kan susah, dibutuhkan waktu, tenaga, biaya yang jauh lebih besar ketika kita ingin melakukan atau mengestimasinya, menduganya melalui 25 danau saja kayak gitu. Nah, ini teman-teman kita bisa menghitung nilai margin of error dan confidence interval dengan level kepercayaan 95%. Berarti di sini tinggal memasukkan aja. Kan sudah diketahui semua ya, dan kita ingin mengetahui
estimasi interval rata-rata untuk sigma yang sudah diketahui. Tinggal dimasukkan ke rumusnya X bar plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N sama dengan X bar plus minus 1,96 sigma X bar kayak gitu. Atau langsung masukin ke sini aja juga nggak apa-apa. Kalau kita sudah, kalau dari soalnya atau dari penelitinya itu sudah menentukan tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja nilai X bar-nya tadi kan 122. Nah, kemudian untuk satu Z skornya adalah 1,96. Kemudian tinggal dimasukkan juga nilai sigmanya di sini yaitu sebanyak 20 dan nilai N-nya atau banyaknya dana adalah 25. Ya udah, berarti tinggal dihitung dan didapatkan nilainya adalah 122 plus minus 7,84. Dan di sini didapatkan intervalnya adalah 114,16 sampai 129,84. Berarti interpretasinya gimana? Berarti kita yakin 95% bahwa rata-rata kedalaman danau yang ada di Indonesia itu berkisar antara 114,16 sampai 129,84 meter. Ada yang bingung nggak dari contoh ini? Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Di chat boleh. Oke. Nah, di sini tadi kan kita dapat nilainya, yaitu X bar 1,96 didapatkan nilai 122 plus minus 7,84 dan nilai intervalnya adalah 114,16 sampai 129,84 untuk kedalaman danau di Indonesia kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini nanti juga akan berpengaruh ke pengujian hipotesis juga, apakah nanti akan tolak atau terima nol kayak gitu. Ini kita akan bahas di hipotesis lah, pengujian hipotesis. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, nilai dari estimasi interval 114,16 sampai 129,84 itu memuat 122, ya kan ya? Nah, berarti ini merupakan estimasi yang baik karena dia memuat nilai dari parameter populasi, yaitu 122. Nah, di sini semua sampel yang nilai N-nya 25 pasti akan memiliki margin error 7,84. Nah, asumsi sigma diketahui sebesar 20. Sama kan ya, jadi misal teman-teman ambil lagi sampel sebanyak 25, pasti nanti margin of error-nya adalah 7,84. Dengan asumsi sigmanya itu diketahui sebesar 20. Ya, karena kenapa sigma diketahui ya? Karena mungkin sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya bahwa sigmanya itu sebanyak 20 atau deviasi standarnya gitu. Nah, kemudian dari 95% dari semua interval yang dibuat menggunakan ini, X bar plus minus 7,84 ini akan memuat rata-rata populasi yang tidak diketahui. Jadi, rata-rata populasi kan kita nggak tahu ya berapa sebenarnya rata-rata untuk kedalaman danau di seluruh Indonesia. Berapa rata-rata kedalaman danau 1000 danau itu. Nah, kita bisanya itu yaitu melakukan pendugaan itu tadi. Nah, ternyata dari 25 danau yang kita ambil sampelnya itu memiliki rata-rata kedalaman 122. Kemudian juga berarti nilai tersebut atau yang istilahnya itu 114 sampai 129,84 ini itu bisa menggambarkan nilai atau kedalaman laut untuk seluruh kedalaman untuk danau-danau yang ada di Indonesia. Nah, kemudian jika diambil 100 sampel dengan nilai N-nya 25 dengan X bar-nya 7,84, maka 90% dari sampel-sampel tersebut akan memuat mu atau rata-rata populasi. Jadi kayak tadi, misal kalian ambil yang pertama 25 danau di lokasi tertentu gitu. Pasti akan memiliki yang estimasi intervalnya tuh
sebanyak ini atau margin of error-nya adalah 7,84. Misal diambil lagi sampai 100 kali pengambilan sampel, pasti semuanya akan memiliki margin of error yang sama, yaitu 7,84. Dan sampel-sampel tersebut akan memuat nilai mu atau rata-rata populasi yang kita sebenarnya tidak tahu, kayak gitu. Oke, kemudian ya, interpretasi dari nilai estimasi interval ini. Berarti kan kita yakin 95% yakin bahwa rata-rata kedalaman danau berkisar antara 114 sampai 129 meter. Entah itu kita nggak tahu ya, dalam artian kedalaman 1000 danau itu sebenarnya berapa. Yang pasti yang kita bisa ambil kesimpulan kedalaman danau itu, kedalaman 1000 danau itu yaitu berkisar di interval ini 114,6 sampai 129,84 meter. Nah, ini contoh dari penerapan confidence selang kepercayaan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya. Ini kan tadi kepercayaan dirinya kan 95%, Bu ya. Tapi kenapa kok kita kasih pilihan 90 sampai 99? Kenapa? Kan kita kalau mau nyari data kan ingin yang akurat. Kenapa nggak dijadiin selalu 99% aja kepercayaannya? Nanti ada pengaruhnya gitu. Oke, betul. Kenapa? Pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada di mana sih? Ini kita langsung ke confidence level aja ya. Di sini juga bisa dijelaskan terkait dengan yang namanya kenapa kok kita nggak ambil semuanya itu pakai 99%. Kenapa kok nggak kenapa kok 95%, kenapa kok 90% kayak gitu. Nah, gini. Kalau semisal teman-teman mengambil tingkat 99%, ya kan, tentu areanya itu yang kalian ambil, gini, sebelum ke situ saya akan jelaskan, kita lihat lagi dari rumusnya aja ya, biar lebih gampang. Nih, bisa dilihat di sini ya, nilai alfa. Ini nanti penjelasannya sih, kenapa kok dia dia alfanya itu akan berpengaruh terhadap estimasi intervalnya. Langsung aja kita lihat di sini, biar nanti penjelasannya ada di contoh selanjutnya. Kalau kita yakin 95%, ini kan kurva bentuk kalau semisal kita menggunakan confidence interval 95%. Makanya di sini ada area 0,025 dan area 0,025 di sebelah kanan kayak gitu ya. Nah, kalau kita yakinnya sebesar misal 99%, berarti kan tinggal 1%. Berarti areanya akan di sini akan lebih mengecil lagi untuk area di kanan dan kirinya, tetapi di sininya akan lebih lebar. Ya enggak? Berarti di sini nanti areanya 1% dibagi 2 0,005. Di sini nanti ada 0,005, di sini juga nanti 0,005. Untuk z-score-nya nanti dicek lagi ya. 1,64 kalau nggak salah. Bukan, iya kalau nggak salah itu 1,64. Nah, kalau semisal kita pakai 99%, otomatis intervalnya kita akan semakin lebar. Ya kan? Karena areanya di sini kepencet. Karena areanya yang ada di kanan dan kiri itu semakin menyempit. Nah, akibatnya apa? Kalau intervalnya itu semakin lebar, ada yang mau jawab nggak? Kalau intervalnya semakin lebar dibandingkan dengan intervalnya semakin kecil. Kalau intervalnya semakin lebar, ya otomatis kita akan memuat suatu tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, dalam artian sampel-sampel yang kita ambil itu akan semakin mendekati nilai populasi. Jadi akan semakin banyak nilai X itu yang memuat mean dari populasi. Kayak gitu.
berbeda dengan ketika kita tentukan nilai confidence intervalnya itu cuma 90%. Nah, kalau 95%, pastinya intervalnya akan lebih sempit daripada interval ketika kita tentukan nilai confidence levelnya itu sebesar 99%. Nah, tapi perlu diingat juga, ketika kita menetapkan semuanya itu masuk, dalam artian intervalnya itu semakin lebar, ya pasti akan ada konsekuensi. Kayak semisal margin of error-nya itu akan semakin besar. Iya, betul sekali. Sebentar, Ricardo, permisi Bu, kenapa saat N25 tidak memakai T alpha per 2 mengingat N kurang dari 30? Oke, ada yang tanya ini Ricardo. Ada yang ingin menjawab nggak? Kenapa kok N-nya kurang dari 30 tapi kita nggak pakai T student? Balik lagi aja ya. Nanti kalau yang pertanyaannya dari Faras itu bisa dijelaskan di confidence level itu nanti. Ini, kita balik lagi ke rumusnya. Bentar. Coba. Ini. Pertanyaan dari Ricardo tadi, kenapa kok N-nya itu kurang dari berapa? Kurang dari 30, tapi kita pakai Z-nya, tapi kita pakai distribusi normal gitu ya. Kenapa kok nggak pakai distribusi T, di mana dia itu sampelnya kecil? Nah, alasannya kenapa? Ini deviasi standarnya itu diketahui. Jadi, yang menjadi fokus kita itu ke deviasi standarnya itu diketahui atau enggak. Kalau deviasi standarnya itu diketahui, kita otomatis pakai distribusi normal. Nah, kalau deviasi standarnya tidak diketahui dan sampelnya kecil, itu baru pakai distribusi T. Nah, sebenarnya kalau di beberapa buku itu pada awalnya dijelaskan. Jadi yang membedakan kenapa kok distribusi normal dan distribusi T itu cuma itu tadi. Lihat standar deviasinya diketahui atau enggak. Kalau diketahui, teman-teman pakai normal standar. Kalau tidak diketahui, pakai T. Nah, tapi perlu diingat dulu. Kenapa kok di sini deviasi standar tidak diketahui, tapi kita tetap pakai distribusi normal. Nah, karena N-nya besar. Kalau walaupun deviasi standar tidak diketahui, tapi N-nya itu besar, ingat lagi balik ke teorema limit sentral. Ketika suatu sampel diambil dan sampelnya itu besar, dia akan mengikuti yang namanya distribusi normal kayak gitu. Oleh karena itu, di sini teman-teman bisa pakai distribusi normal standar ketika sigma tidak diketahui. Tapi pada intinya, lihat deviasi standar, kalau dia diketahui pakai normal, kalau enggak diketahui pakai distribusi T. Nah, cuma ada kondisi lain. Nah, jika sigmanya itu tidak diketahui, tapi rata-ratanya, maksudnya sampelnya itu besar, maka teman-teman kembalikan lagi ke teorema limit sentral, yaitu kita bisa pakai distribusi normal di sini. Terjawab nggak, Ricardo? Jadi di sini itu rata-rata sampel kecil dan sigma tidak diketahui. Oke. Ya, oke. Kita balik lagi ke pertanyaannya Faras. Kenapa kok kita nggak langsung aja menetapkan nilai confidence levelnya itu 99%? Berarti kan tingkat kepercayaannya tinggi banget tuh ya. Kita lihat dulu apa sih sebenarnya confidence level itu atau tingkat kepercayaan, gitu ya. Kita scroll dulu. Ini. Nah, ini terkait dengan confidence level. Nah, untuk Z alpha per 2 itu kan teman-teman sudah tahu ya tadi nilai dari Z score. Kenapa kok alpha per 2? Karena ini Z alpha per 2 adalah dibagi antara untuk ekor kiri dan ekor kanan atau area di kiri dan area di sebelah kanan, right tail gitu ya. Oleh karena itu di sini kita bagi 2. Nah, kemudian kalau Z alpha per 2 ya nilainya 1,96. Jadi untuk area 0,025
0,025 kan berasal dari 5% per 2 gitu ya, 0,025, maka nilai Z-score-nya adalah 1,96. Kalau ini insya Allah sudah paham teman-teman. Jadi nilai 1,96 ini untuk yang kanan dan yang kiri tinggal menambahi nilai minus di awal untuk nilai 1,96 kayak gitu. Nah, kemudian area 0,95 atau 95% gitu ya, itu disebut dengan koefisien kepercayaan. Dan kemudian jika koefisien kepercayaan ini kita kalikan 100 ya, maka kita sebut sebagai confidence level atau tingkat kepercayaan. Kayak tadi yang pernah saya katakan, confidence level itu adalah memuat seberapa yakin sih kita dengan tingkat sampling yang kita lakukan kayak gitu. Apakah kita 99% yakin ataukah kepercayaan kita cuma 80%. Itu balik lagi tergantung dari peneliti kayak gitu. Ini confidence interval itu memiliki tingkat kepercayaan atau confidence level itu biasanya bernilai 95, kemudian 99 atau 90. Biasanya ini yang paling sering digunakan. 95% ini yang jauh lebih sering digunakan. Biasanya kita menurunkan menjadi 90% ketika kayak nanti pengujian hipotesisnya itu tidak memuat hasil yang kita inginkan. Nah, itu kita bisa mempermainkan di nilai confidence interval confidence levelnya ini. Kita mau pakai 95, 99 atau 90 gitu. Nah, ini konsekuensinya. Semakin tinggi confidence level, maka semakin lebar intervalnya. Ya, karena kenapa? Tadi kan ini confidence level itu dia masuk dalam margin of error yang kita tentukan kayak gitu. Nah, ketika nilai confidence levelnya tinggi, maka otomatis nilai dari interval ini akan semakin lebar kayak gitu. Nah, nih pada kasus contoh dari kasus yang sama, tapi kita coba ubah pakai confidence levelnya 80. Nanti bisa coba juga pakai misal teman-teman ubah ke 90% kayak gitu ya. Coba kita hitung. Nah, X bar plus minus yang alfa berdua sama akar R. Ternyata kita berarti kan di sini kan untuk alfa yang kita tetapkan berarti 20% ya, tinggal 100% dikurangi 80% karena confidence level yang kita inginkan adalah 80%. Jadi di sini tingkat alfanya atau tingkat error, biasanya alfa itu tingkat error, sedangkan yang 80% itu tingkat kepercayaannya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat di tabel distribusi normalnya itu untuk Z alfa per 2 di mana alfanya itu 20% atau tingkat kepercayaannya itu 80%, nilai Z score-nya itu 1,28 kayak gitu. Nah, tinggal dihitung, maka didapatkan nilai margin of error 5,12. Sedangkan yang tadi berapa? Margin of error dari ini kan 7,84. Bisa dibayangkan ketika nilai ketika nilai confidence levelnya 95%, kita dapatkan margin of error-nya itu adalah 7,84. Ya. Nah, sedangkan ketika kita menurunkan tingkat kepercayaan kita menjadi 80%, maka margin of error-nya menjadi 5,12. Ini dengan asumsi deviasi standarnya diketahui yang sama, 20, dan juga N-nya 25, dan tadi. Maka didapatkan nilai margin of error 5,12. Bisa menarik kesimpulan nggak dari sini, Faras? Berarti kalau confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya tinggi, maka margin of error-nya adalah tinggi juga. Sehingga sehingga hal ini berpengaruh terhadap lebarnya interval kita kayak gitu. Nah, sehingga di sini bisa didapatkan nilai dari estimasi interval yang kita peroleh adalah 116,88
sampai 127,12. Kalau yang tadi sebelum itu adalah 114,16 sampai 129,84. Nah, sedangkan yang di sini adalah 116 sampai 127. Ada yang mau menginterpretasikan nggak? Berarti kayak tadi. Kalau yang tadi kan saya yakin 95% bahwa rata-rata kedalaman danau yang ada di Indonesia itu berkisar antara titik sampai X kayak gitu. Kalau yang ini berarti ada yang ingin ini enggak? Atau bingung kalian? Atau dari sini masih ada yang bingung? Jadi kalau yang di sini ya tinggal dirubah aja tingkat kepercayaannya. Berarti saya yakin 80% bahwa tingkat bahwa rata-rata kedalaman danau yang ada di Indonesia itu sebesar 116,88 meter sampai 127,12 meter kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang bingung? Nah, ini lebih jelasnya ya perbandingan antara kedua perbedaan confidence level yang kita tetapkan. Ini untuk confidence level 95% atau tingkat alpha, tingkat errornya 5%. Sedangkan ini tingkat errornya adalah 20%. Nah, ini bisa dilihat lagi untuk selisihnya di sini adalah 15,68 untuk alpha 5% atau confidence levelnya 95%. Sedangkan ini selisihnya itu 10,24 atau panjang intervalnya untuk untuk alfa sebesar 20%. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi confidence level maka semakin lebar intervalnya. Dengan catatan bahwa sampel diambil dari populasi yang sama dan ukuran sampel yang sama. Bisa dilihat lagi di sini ya. Ini untuk nilai di mana area yang di sini itu untuk tingkat kepercayaan 0,1 atau di sini adalah 0,8 itu tingkat alfanya adalah atau tingkat kepercayaannya adalah 80%. Nah, sedangkan yang di sini ini itu adalah tingkat kepercayaan ini ya, berarti yang merah itu tingkat kepercayaannya adalah 95%. Bisa terlihat jelas bahwa kalau kita pakai tingkat kepercayaan yang 80% itu intervalnya cuma segini aja. Nah, sedangkan kalau kita tingkat kepercayaannya atau confidence levelnya itu kita naikkan sebesar 95%, itu itu intervalnya semakin lebar, yaitu segini yang merah ini, dari sini ke sini gitu. Nah, itu perbedaannya kenapa kok kita biasanya pakai confidence levelnya itu di angka 90 ke atas kayak gitu. Biar apa ya, ini estimasi intervalnya itu atau lebar intervalnya itu semakin lebar. Nah, kalau semisal areanya ini atau estimasinya intervalnya ini semakin sempit, lalu apa bedanya dengan estimasi titik? Kalau estimasi titik ya udah wis di 1 poin aja kayak gitu. Nah, cuma nanti kalau estimasi titik itu masih diragukan apakah dia bisa mewakili populasi apa ataukah tidak. Nah, oleh karena itu estimasi interval ini dibutuhkan. Nah, kalau estimasinya lebar, maka akan banyak sampel-sampel yang bisa merepresentasikan atau mewakili dari populasi. Gitu. Itu tujuannya. Nah, ini tadi sama. Ini menunjukkan juga confidence level, tingkat confidence level. Perlu diingat bahwa interval yang lebar sebanding dengan confidence level yang tinggi. Nah, kemudian hal ini juga bisa dicapai jika ukuran sampelnya itu besar. Ini perbedaan, kalau tadi kan perbedaan kalau kita menggunakan confidence level yang berbeda antara 80 dan juga 95%. Nah, kalau ini coba kita lihat
jika nilai N-nya itu berbeda antara 25 dan juga 2500. Nah, kalau di sini kita lihat ya, ini untuk 80% tingkat alfanya atau tingkat kepercayaannya 80%, kita dapatkan estimasi intervalnya itu segini, 116,88 sampai 127 sampai 127,12. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Nah, kemudian sedangkan untuk yang nilai N-nya semakin besar, ya otomatis dia akan mestinya lebih mewakili dari populasi ketimbang jika N-nya itu kecil, kayak gitu ya. Ini dengan alfa yang sama di sini tetap, yaitu 0,2 atau tingkat kepercayaannya 80%. Ini juga yang di sampingnya adalah pakai confidence level sebesar 80%. Nah, didapatkan ini 121,49 sampai 122,51. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai N yang besar akan membuat intervalnya itu semakin sempit. Nah, di sini ketika nilai N-nya itu semakin semakin besar itu, maka nilai panjang intervalnya itu akan semakin lebar. Nah, ini bisa dilihat di sini gambarnya adalah untuk X-barnya 122. Di sini bisa dilihat nilai 121,49 sampai 122,51. Ini untuk yang jika kita menggunakan nilai N yang besar, sedangkan yang bawah ini adalah sampel untuk N-nya yang kecil, kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Nah, ini untuk estimasi interval. Ya, jika sigma di kolom tidak chat Faras bertanya. Oh ya, bentar. Nah, ini untuk sigma yang tidak diketahui ya. Jadi sebenarnya cuma itu aja sih materinya. Dalam artian apakah estimasi interval untuk populasi apa yang akan kita inginkan? Apakah rata-rata, proporsi, apakah untuk varian kayak gitu. Kemudian kalau estimasi untuk mean ini ada yang khusus, apakah sigmanya diketahui ataukah sigmanya tidak diketahui. Kalau sigmanya itu diketahui, berarti kita pakai distribusi normal. Kalau sigmanya tidak diketahui, berarti kita pakai distribusi T. Tapi ada catatan lagi, kalau walaupun sigmanya tidak diketahui, tapi ketika N-nya itu besar, maka kita kembalikan ke teorema limit sentral di mana dia akan mengikuti distribusi normal. Makanya kita pakai Z-score kayak gitu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Faras. Bu, kalau margin error-nya semakin kecil, bukannya semakin akurat? Iya, betul. Emang tadi saya jelasnya gimana? Kalau margin error-nya semakin kecil, maka memang betul, maka tingkat tingkat error-nya kita itu istilahnya itu kita lebih percaya atau kita lebih yakin dengan sampel yang kita peroleh kayak gitu. Emang tadi saya jelasnya gimana? Enggak, itu Bu. Tadi kan semakin besar confidence level kan berarti semakin besar margin error. Berarti kalau misal dikecilin lagi confidence levelnya kan berarti margin errornya semakin sempit, Bu. Oh, iya. Berarti semakin akurat dong jadinya. Kalau justru confidence levelnya cuma 50% gitu. Maka, tapi kan dilihat dulu. Gini, sebentar. Sebenarnya saya belibet ya ngomongnya. Kalau semisal margin of error-nya ini semakin tinggi confidence level atau kita bandingkannya adalah 80% dan juga 95%, maka semakin lebar intervalnya. Berarti kan yang namanya margin of error-nya, oh ya juga ya, margin error-nya tinggi ya. Bentar, kok saya bingung malahan. Ya Bu, harusnya juga mau tanya kayak gitu Bu.
kok itu semakin kecil confidence levelnya, kok makin kecil juga apa namanya itu margin of error-nya. Berarti kan juga semakin akurat itunya, Bu. Iya, betul. Iya, harusnya gitu. Semakin tinggi confidence level, maka margin of error-nya juga akan semakin kecil kayak gitu. Apakah penghitungannya udah benar? Nggak, saya cek lagi ya. 1,2. Itu margin errornya semakin akurat terhadap rata-ratanya mungkin, Bu, maksudnya. Kalau makin kecil kan lama-lama sama kayak rata-rata. Jadinya bukan Gimana? Enggak, saya mikir-mikir aja kalau misalnya makin kecil, misalnya confidence levelnya cuma 5%, artinya kan makin jadinya kayak rata-rata. Itulah kenapa dibuat besar biar ada intervalnya. Jadi jadi nilainya enggak rata-rata. Iya, memang seperti itu. Jadi tujuannya itu kenapa kok dibuat lebar ya? Yaitu yang membedakan dia dengan estimasi titik. Kalau estimasi titik kan cuma satu poin gitu ya, satu nilai gitu. Dimana itu nanti dia akan kurang merepresentasikan nilai dari suatu populasi. Nah, itu tujuannya kenapa kok ada estimasi interval. Tapi kalau penghitungannya udah benar ya? Bentar. Lagi. Satu koma 28. Iya, udah bener nih. Sebentar. Semakin tinggi confidence level, maka semakin lebar intervalnya. 15,68 dan 10,24. Kalau dari Farah tadi gimana, Farah? Bisa diulangi nggak? Ya, berarti kan semakin kecil confidence level, semakin kecil juga margin errornya karena intervalnya kecil. Karena intervalnya kecil. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat nggak? Bentar, saya kok blank malahan. Saya bingung, Bu. Sorry ya, Bu. Kenapa? Saya bingung. Oh, bingung. Bu, apakah semakin lebar intervalnya itu juga namanya errornya juga ya, Bu? Kalau Margin errornya. margin error itu menentukan lebar sempitnya dari panjang interval. Kan margin of error itu kan ini kan yang Z alpha per 2 sigma per akar N. Kalau tingkat kepercayaannya semakin tinggi, iya margin of error-nya semakin ya. Mestinya margin of error-nya semakin sempit. Margin of error-nya semakin kecil. Ya, Bu. Atau mungkin itu CL Ya, gimana? lanjut. Siapa tadi? itu karena ininya kecil mungkin, Bu.
sampel yang diambil kan cuma 25 dari 1000. Jadi wajar kalau sangat error kalau 95%. Anomali mungkin Bu, anomali. Anomali ya. Oke, kalau gitu kita coba lihat yang ini, yang contoh ini. Ini kan dia kan alfanya sama, tapi cuma beda di nilai n-nya. Coba deh. Tapi semakin n-nya besar itu intervalnya semakin sempit juga. Kalau yang ini Lihat soal yang kolam tadi aja kali Bu untuk ini. gimana? Oh, ini enggak. Oke lah, kita buat PR dulu aja ya. Besok saya jelaskan ini gimana. Kita lanjut ke materi dulu aja ya. Ini saya jadi PR antara margin of error kemudian confidence level. Iya, Bu. Besok kita bahas lagi error dengan confidence level. Oke. Ini akan kita bahas lagi di besok pagi. Kita jadikan PR dulu. Kemudian masih berapa menit lagi? Hah? Oh, udah jam segini. Ini untuk estimasi interval ketika sigma tidak diketahui. Jadi teman-teman fokusnya itu ini aja, sigma diketahui atau sigma tidak diketahui. Kalau diketahui pakai normal, kalau tidak diketahui pakai T. Tapi ada catatannya. Kalau n-nya besar, balik lagi ke teorema limit sentral. Makanya kita pakai Z alpha per 2. Nah, ini ketika sigma tidak diketahui ya, otomatis kita akan kita gunakan nilai deviasi standar dari sampel atau S. Nah, kemudian ini untuk ketika sigma tidak diketahui dan nilai n-nya atau ukuran sampelnya kecil, kita pakai yang namanya T alpha per 2, n-1. N-1 ini adalah derajat bebasnya. Nah, ini contoh untuk sigma yang tidak diketahui. Jadi sebenarnya sama sih, tinggal kita pahami soalnya, kemudian apa yang diketahui kayak gitu ya, tinggal dimasukkan ke rumusannya. Ini contohnya adalah untuk sigma tidak diketahui tapi sampelnya adalah besar, yaitu sebanyak 100. Seorang ekonom ingin mengestimasi rata-rata nominal cek oleh para nasabah di bank A. Nah, kemudian 100 account, berarti kan ini nilai n-nya ya, n kecil ya, itu dipilih secara acak dan diketahui nilai rata-ratanya adalah 357,6. Berarti diketahui nilai rata-ratanya. Rata-rata siapa? Rata-rata dari 100 account. Berarti di sini adalah X bar atau rata-rata dari sampel, bukan rata-rata dari populasi. Nah, kemudian deviasi standarnya berarti kan mengarah lagi ke sini kayak ke 100 account nasabah kayak gitu. Adalah 140. Berarti kalau mengarah ke nasabah yang 100 account ini, berarti deviasi standar ini adalah milik dari sampel, bukan milik dari populasi kayak gitu. Kemudian jika diinginkan confidence levelnya 95%, maka hitung confidence interval atau selang kepercayaan untuk rata-rata nominal cek nasabah di bank tersebut. Nah, teman-teman kan sudah mengantongi informasi terkait n kecil atau ukuran sampelnya. Kemudian teman-teman juga sudah mengetahui X bar atau rata-rata dari sampel. Nah, di sini juga ada deviasi standar dari sampelnya, karena tadi kan mengarah ke sini ya, ke sampelnya 140. Nah, langsung aja bisa digunakan rumus ini X bar plus minus Z alpha per 2 S per akar N. Nah, di sini bisa dilihat penghitungannya dan didapatkan intervalnya adalah
330,16 sampai 385,04 kayak gitu. Berarti interpretasinya apa? Berarti kita yakin 95% bahwa rata-rata nominal cek untuk nasabah di bank tersebut adalah sebanyak 330,16 dolar sampai 385,04 dolar kayak gitu. Nah, ini terkait dengan distribusi T. Nah, mungkin lebih jelasnya akan kita diskusikan esok hari aja ya, sama sekalian yang PR tadi. Ini tinggal dikit aja. Oke? Kalau ada yang didiskusikan, bisa didiskusikan di forum diskusi atau disimpan dulu, ditanyakan di besok pagi. Dan besok insya Allah kita akan belajar terkait dengan komputasinya langsung pakai R dan Python. Jadi yang belum menginstal silahkan di-download dulu dan diinstal di komputernya masing-masing. Biar besok kita lebih enak untuk prakteknya kayak gitu. Oke? Oke ya? Diam semua. Bu, nanti boleh diminta recordnya. Iya, boleh. Siapa tadi? Angga. Oke. Saya tutup dulu share screen-nya. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman, ya boleh, silakan Aulia. Jadi teman-teman kalau ada yang ditanyakan, bisa disimpan dulu, ditanyakan besok, atau bisa disampaikan juga di forum diskusi. Hari ini membingungkan nggak? Bingung nggak kalian? Iya, kalau iya mantuk-mantuk nggak apa-apa. Kalau agak paham-paham ya biasa aja. Bingung ya? Kalau sudah soal bingung, Bu. Apa lagi? Ya. Oke, nanti besok kita lakukan contoh-contoh, kita kerjakan contoh-contoh yang lebih banyak biar teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke? Ya udah. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Nah, jangan lupa belajar, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.